bahwasanya kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan untuk menyembah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Akan tetapi kalau kita saksikan keadaan manusia yang ada di dunia ini, tidak semuanya menyembah kepada Allah. Sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaul Mufid, bahwa manusia dalam beribadah kepada Allah dibagi menjadi 4. Yang pertama, kaum muwahhidin, yang mereka ini menyembah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, jenis manusia yang menyembah kepada Allah dan juga menyembah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jenis manusia yang tidak menyembah Allah tetapi yang disembah hanya selain Allah. Dari yang pertama, menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, menggabung kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, kaum musyrikin. Yang ketiga ini yang disembah hanya selain Allah saja, seperti orang-orang Hindu, Buddha. Kemudian yang keempat, jenis manusia yang mereka ini sama sekali tidak mau menyembah siapa-siapa. Mereka ini adalah kaum Syi'iyun, orang-orang komunis. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk perkara agar manusia menyembah hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul. Mereka diutus dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka itu menyembah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku. Dari sekian banyak rasul, dijelaskan, Nabi ditanya berapakah jumlah rasul? Ya Rasulullah, kami rasul. Beliau mengatakan 300 wa 13. Jumlahnya ada 313 rasul. Mereka ini semuanya mengajak umatnya agar menyembah hanya kepada Allah. Dari rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah utus Nuh dan kaumnya, seraya mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Demikian juga Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh juga demikian, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan terus hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, engkau akan beruntung. Jadi seluruh para rasul tugasnya menjelaskan kepada manusia agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Sehingga ini pentingnya masalah beribadah kepada Allah, hingga Allah SWT mengutus para rasul seluruhnya tidak lain tidak bukan tujuannya untuk menjelaskan bahwa sembahnya hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Termasuk Al-Qur'an, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Quran itu isinya semuanya tauhid. Kok bisa bagaimana? Beliau merinci menjadi 5 hal. Yang pertama, isi Al-Qur'an itu tentang tauhid al-asma'i wa sifat, tauhid rububiyah. Allah menjelaskan diri yang menciptakannya, Allah yang menghidupkan, mematikan. Allah menjelaskan dirinya maha mendengar, maha melihat. Kemudian yang kedua, isi Quran mengajak manusia agar mereka menyembah kepada Allah. Kemudian yang ketiga,
isinya Al-Quran, perintah dan larangan. Ini merupakan hukukut tauhid. Yang keempat, isinya Al-Quran menjelaskan bagaimanakah kemenangan-kemenangan yang diberikan Allah kepada orang-orang muwahhidin dan balasan orang bertauhid nanti di yaumul qiyamah nanti. Di dunia, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus hingga Nabi Muhammad, kemenangan-kemenangan untuk orang-orang yang bertauhid. Dari Nabi Nuh alaihissalam, bagaimanakah kaum yang membangkang ditenggelamkan, terus hingga Nabi kita Muhammad, mereka dikalahkan dalam berbagai peperangan, sehingga disebutkan kisah-kisah perang. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dalam Al-Quranul Karim. Kemenangan orang-orang yang bertauhid. Yang kelima, isinya Al-Quran, yaitu balasan kepada orang-orang yang tidak mau bertauhid, orang-orang musyrikin, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwani a'azani wa azakumullah. Dan alhamdulillah kita dipahamkan masalah tauhid disebabkan kita mengenal dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah yaitu mengedepankan, mengutamakan yaitu dakwah tauhid. Berbeda dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Kalau dakwah Jama'atut Tabligh yang diajak yaitu mari salat, datang ke rumah, door to door, ngajak orang salat. Kalau mungkin orang-orang jihadiyin, tiap hari yang dikobarkan, ayo jihad, ayo perang, latihan tiap hari. Kalau orang-orang HTI, apa yang diserukan tiap hari, bagaimana kita membentuk khilafah Islamiyah. Terus demikian. Ikhwani azan wa azakumullah, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Sudah isya.